Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinah ala qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Allah masih memberikan anugerah, memberikan karunia kepada kita sehingga kita bisa dapat kembali dipertemukan di bulan Ramadan 1442 Hijriah ini dalam keadaan sehat walafiat walaupun dalam kondisi pandemi 19. Tapi mudah-mudahan tidak mengurangi, menyurutkan semangat kita untuk melaksanakan amal ibadah. Bapak Ibu sekalian dimata Allah Subhanahu wa taala, ibadah puasa adalah tentunya ibadah yang istimewa dibandingkan ibadah yang lain. Karena ibadah puasa adalah ibadah yang langsung dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ibadah yang dikerjakan di bulan Ramadan ini oleh Allah dilipat gandakan. Apabila seorang hamba melaksanakan ibadah yang bersifat sunnah, maka Allah ganjari di bulan Ramadan ini dengan ibadah yang wajib. Kemudian ketika seorang hamba melaksanakan ibadah yang wajib di bulan Ramadan ini, maka Allah akan melipatkan gandakan lagi pahalanya menjadi 70 kali lipat. Bahkan mungkin Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan lebih daripada itu. Bapak Ibu sekalian mata Allah Subhanahu wa taala, agar tentunya nilai puasa yang kita jalankan di bulan Ramadan ini berkualitas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita perlu melaksanakan beberapa langkah agar puasa kita berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena ada sebuah peringatan dari Rasulullah SAW bagi orang yang berpuasa. Rubba shaimin laisa min siyami ilal ju' wal aqas. Berapa banyak orang yang melaksanakan ibadah puasa namun dia tidak mendapatkan nilai pahala puasa itu sendiri. Yang hanya dia dapatkan adalah rasa dahaga, rasa lapar saja. Secara puasanya mungkin sah, namun di sisi Allah Subhanahu wa taala puasanya tidak memiliki kualitas apapun, tidak mendapatkan nilai di mata Allah, bahkan mungkin ya tidak mendapatkan pahala kebaikan apapun. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, perlu kita melakukan hal-hal yang harus kita lakukan agar ibadah puasa kita berkualitas. Apa saja yang harus kita lakukan? Yang pertama, harus kita hadirkan ibadah puasa kita adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Tentunya bukan hanya puasa di bulan Ramadan ini, tetapi ibadah-ibadah yang lain harus kita kerjakan dengan ikhlas. Ya. Di mana Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan dengan rasa iman, wa ihtisaban dan hanya mengharap ridha Allah, dia ikhlas mengerjakan puasa itu sendiri, maka jaminan dari Rasulullah SAW, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka dosa-dosanya telah lalu setahun yang lalu akan diampuni oleh Allah. Bahkan di dalam hadis yang lain juga Rasulullah bersabda, "Man qama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang melakukan qiyamul lail di bulan Ramadan dengan iman dan juga mengharap ridha Allah, maka dosanya pun setahun yang lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang pertama, agar ibadah puasa kita dan amal ibadah Ramadan kita berkualitas di sisi Allah, maka kita harus ikhlas karenanya. Kemudian yang kedua adalah kita meninggalkan hal-hal yang membatalkan ibadah puasa itu sendiri.
ya, seperti ya kita hindari makan minum ya dengan sengaja tentunya, kemudian muntah dengan sengaja, kemudian mengeluarkan sperma, kemudian meniatkan untuk berbuka puasa. Ya, hal-hal yang membatalkan puasa inilah yang harus kita jauhi, yang harus kita hindari agar puasa kita berkualitas. Kemudian yang ketiga, kita meninggalkan hal-hal yang membuat puasa itu menjadi sia-sia. Selain keikhlasan, selain meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa, tentunya kita juga harus meninggalkan hal-hal yang membuat puasa itu menjadi sia-sia. Seperti yang tadi saya sampaikan dalam hadis Rasulullah, "Rubba shaimin laisa min siyami ilal ju' wal 'atas." Berapa banyak orang yang berpuasa tetapi dia tidak mendapatkan pahala puasanya, yang hanya dia dapatkan hanya rasa lapar dan rasa haus saja. Ya, puasa tetapi tidak menjadi hal-hal yang diharamkan atau yang sesuatu yang disia-siakan. Salah contohnya adalah ya tidak meninggalkan perkara-perkara yang membuat emosi kita atau marah kita, ya, kemudian tidak berdusta. Kemudian jamaah rahimakumullah, yang keempat adalah kita juga perlu ketika kita berpuasa di bulan Ramadan ini kita meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Sering kita jumpai ada orang berpuasa lalu mengisi di waktu-waktunya, baik itu pagi harinya, siang harinya, bahkan menjelang berbuka puasa dengan hal yang tidak bermanfaat, ya. Seperti misalnya ya jalan-jalan sore, ngabuburit kita, bahkan mungkin seharian penuh ya di depan televisi, memperbanyak main game, main HP, ya, dengan alasan mereka agar lupa rasa lapar dan hausnya selama berpuasa. Nah, tentunya hal seperti ini harus kita tinggalkan agar puasa kita benar-benar berkualitas. Rasulullah mengingatkan kepada kita, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda sempurnanya Islam seseorang adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya. Kemudian hadir rahimahullah, yang kelima, kita mempuasakan seluruh organ tubuh kita, baik itu pikiran kita. Nah, inilah yang istilahkan oleh Imam Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin sebagai puasa yang khas. Puasa yang khas adalah senantiasa mempuasakan bukan hanya fisiknya saja, tapi mempuasakan matanya dari menahan dari pandangan sesuatu yang tercela atau yang diharapkan oleh Allah, mempuasakan lidahnya dari memelihara berbicara yang kotor, berbicara yang dusta, menggunjing, mengumpat, berkata yang buruk dan sebagainya. Kemudian juga mempuasakan telinga dari mendengarkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, termasuk juga mempuasakan tangan, mempuasakan kaki untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga mempuasakan hati ya dari penyakit-penyakit ruhiyah seperti dengki, iri, marah, hubud dunia dan sebagainya. Dan yang terakhir jamaah rahimakumullah, agar puasa kita berkualitas adalah kita memperbanyak amal soleh selama Ramadan. Jadi di Ramadan ini bukan hanya kita berpuasa saja, tetapi yang terpenting adalah kita memperbanyak amal-amal ibadah, baik itu sholat tarawihnya, membaca Al-Qur'annya, berzikirnya, yang mengkaji ilmu-ilmu agama, memperbanyak infak, sedekah, memberikan orang makan yang sedang berbuka puasa, ya i'tikaf, ya umrah dan sebagainya. Karena bulan Ramadan inilah bulan peningkatan amal ibadah. Bukanlah ya bulan Ramadan ini adalah bulan yang orang bermalas-malasan ya, atau orang yang tidak mau melakukan amal ibadah yang lainnya. Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala, inilah 6 langkah agar puasa kita dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala berkualitas. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik hidayah kepada kita, kekuatan agar kita bisa menjalankan puasa di bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, dan kita nanti menjadi orang-orang yang beruntung. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wa ma bikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.